Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Yulia pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9. Namun alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan materi, kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk materi kali ini kita masih di bab 2, yaitu tentang pembahasan hakikat globalisasi. Kalian tentu sudah tidak asing ya dengan kata globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Nah, kata globalisasi berasal dari kata globe yang berarti bola dunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mendunia. Artinya, dunia yang begitu luas kini seperti kertas yang dilipat atau dibuat seolah-olah menjadi kecil. Dunia yang luas dan berbagai macam suku bangsa seolah-olah hanya dimiliki oleh satu bangsa, yaitu bangsa dunia atau warga dunia. A. Pengertian globalisasi dari berbagai pihak. Pengertian mengenai globalisasi dinyatakan oleh berbagai pihak berikut sebagian diantaranya. Yang pertama ada Anthony Giddens, menyatakan globalisasi merupakan penggiatan dari hubungan sosial dunia. Terjadi hubungan antar wilayah lokal yang berjauhan, sehingga suatu kejadian setempat dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di wilayah yang sangat jauh. Kemudian yang kedua, ada pendapat menurut Donald J. Bodrek menyatakan bahwa secara sederhana globalisasi adalah peningkatan kerjasama manusia melampaui nilai batas negara. Poin B, globalisasi sebagai peningkatan keterkaitan antar manusia. Melalui globalisasi, segalanya saat ini cenderung menjadi lebih mudah dan jarak bukan menjadi masalah. Melalui telepon, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain di belahan dunia lain. Melalui televisi, kita dapat melihat kejadian di negara lain dengan cepat. Kemudian ada pun salah satu contoh globalisasi dalam bidang komunikasi, yaitu adanya teknologi internet yang membuat kita dapat melakukan banyak hal. Adanya internet memudahkan kita untuk mencari informasi dari berbagai macam sumber, baik dari dalam ataupun luar negeri. Poin 2 ada ciri-ciri globalisasi. Nah, melihat ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi dunia, berikut ciri-ciri globalisasi. Yang pertama ada perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepat. Selain itu, mobilitas manusia di seluruh dunia memungkinkan kita merasakan berbagai kebudayaan yang berbeda. Poin B yang kedua ada ketergantungan ekonomi. Nah, di bidang ekonomi dan perdagangan muncul rasa saling bergantungan. Hal itu terjadi sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi yang mengelola masalah perdagangan dunia. Yang ketiga ada peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa terutama pada media radio, televisi, film, dan musik internasional. Akibatnya kita dapat mengonsumsi dan mengalami pengalaman baru mengenai beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang mode, sastra, dan makanan. Poin 4, meningkatnya masalah bersama. Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada masalah dalam bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Kemudian permasalahan lainnya, misalnya dalam bidang kesehatan, yaitu penyakit AIDS, perdagangan obat terlarang secara internasional, dan berbagai bentuk terorisme internasional. Poin 3 yang itu ada bentuk globalisasi. Nah, kamu telah mempelajari pengertian dan ciri-ciri globalisasi kan? Nah, lebih lanjut, globalisasi juga dapat dilihat dari bentuknya. Bentuk-bentuk globalisasi dapat dibagi antara lain. Yang pertama ada bidang budaya.
Globalisasi dalam bidang budaya berunjuk pada alur ide, sikap, norma, nilai-nilai, dan produk budaya lintas negara. Budaya lambat laun cenderung menjadi sebuah komunitas atau produk. Buku-buku dan film populer memiliki pasar internasional. Pembaca dari buku seperti seri Harry Potter terdapat di seluruh dunia. Nah, globalisasi dalam bidang budaya ini didukung antara lain oleh revolusi informasi, penyebaran komunikasi via satelit, jaringan telekomunikasi, dan teknologi informasi seperti internet. Nah, alur global budaya ini dapat menghilangkan perbedaan budaya antar negara, wilayah, dan juga individu. Kemudian yang kedua ada bidang komunikasi. Globalisasi dalam bidang komunikasi merujuk pada perubahan teknologi, alat-alat komunikasi yang mendorong koneksi antar negara. Melalui teknologi komunikasi, seseorang dapat hadir di wilayah lain yang sangat jauh, secara maya atau virtual. Ya, hanya dalam waktu beberapa menit saja menggunakan telepon pintar. Ya, padahal jika menggunakan alat transportasi seperti pesawat terbang, dapat memakan waktu belasan jam. Kemudian yang ketiga ada bidang ekonomi. Nah, globalisasi dalam bidang ekonomi ini merujuk pada keterkaitan ekonomi dunia melalui perdagangan dan pertukaran sumber daya. Saat ini praktis tidak ada ekonomi suatu negara yang benar-benar terpisah dari negara lain. Artinya, ekonomi nasional suatu negara mempengaruhi ekonomi negara-negara lain. Ya, keterkaitan ini terbukti ketika terjadi krisis ekonomi global tahun 2007. Ya, contoh lain adalah suatu negara yang kaya dapat berinvestasi ke negara-negara yang kekurangan modal. Kemudian yang keempat ada bidang transportasi. Nah, globalisasi dalam bidang transportasi merujuk pada perkembangan alat dan teknologi transportasi dalam membawa orang dan barang lintas negara dalam waktu singkat. Pada masa lalu, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membawa orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Saat ini, berbagai alat transportasi seperti pesawat terbang, kereta cepat, dan kapal laut berbahan bakar minyak bumi dapat membawa orang-orang dan barang lebih cepat dan lebih banyak. Akibatnya, pergerakan orang dan barang saat ini dapat terjadi secara global atau dunia. Kemudian yang terakhir ada bidang politik. Nah, globalisasi dalam bidang politik ini merujuk pada kerjasama politik yang terjadi antar negara. Ya, kerjasama politik ini terkait kepercayaan bahwa sebuah organisasi dunia atau antar negara lebih mampu mencegah konflik antar negara dibandingkan negara-negara yang berdiri sendiri. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Dan Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.